Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya, hingga kita semua bisa melanjutkan pembelajaran kimia untuk pertemuan yang kesekian kalinya ini. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik dan tetap semangat belajar. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini akan berjalan dengan baik, lancar, kalian mudah memahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua nantinya. Baik anak-anak, kita sampai pada pertemuan yang kelima dari kimia unsur ini. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah unsur C, N, dan O. Namun sebelumnya kalian tentu harus menguasai terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang golongan alkali tanah. Untuk itu mari kita review sebentar tentang golongan alkali tanah. Yang pertama tentang kelimpahannya. Golongan alkali tanah ini biasanya kelimpahannya di alam ada dalam bentuk mineralnya, karena golongan ini seperti halnya golongan alkali, dia juga reaktif meskipun tidak sereaktif dari logam alkali, sehingga tidak ada dalam keadaan bebas. Kemudian dalam biji-bijinya itu misalnya ada dalam magnesium, misalnya dalam bentuk biji dolomit. Kemudian barium ada dalam bentuk air barit. Kemudian ada dalam bentuk mineral beril atau ada dalam bentuk batu gamping, kalsium karbonat, yang biasa digunakan orang untuk mengapur dinding. Misalnya ini ada di pegunungan gamping. Nah, di samping ada dalam mineralnya atau di dalam kerak bumi, juga ada di dalam tubuh makhluk hidup. Biasanya ada di tulang atau penyusun tulang dari tubuh manusia, atau juga ada di dalam gigi ya. Makanya kadang-kadang kita itu harus sekali waktu harus minum kalsium supaya menambah kandungan kalsium di dalam tubuh kita, terutama pada ibu-ibu yang menyusui. Itu biasanya kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi karena nanti akan menyusun tulang dari bayinya ya. Oke, itu tentang kelimpahan dari unsur alkali tanah. Sekarang sifat-sifat dari alkali tanah. Ada sifat fisik, ada sifat kimia, mulai dari jari-jari atom ke elektropositifan atau energi ionisasinya. Kemudian nanti ada titik leleh, titik didih. Kemudian ada juga kerapatan, ada warna nyala. Nah, kalau dibanding dengan alkali tanah, maka biasanya jari-jari atomnya itu lebih kecil. Kemudian dari atas ke bawah sama, makin besar. Kemudian kerapatannya lebih besar dibanding dengan alkali, sehingga logam ini unsur-unsur ini biasanya lebih keras dibanding dengan unsur alkali. Kalian bisa membayangkan seperti apa magnesium, seperti apa batu kapur ya. Nah, itu atau batu tulis, kapur tulis itu ya,
bisa juga untuk contoh dari golongan ini. Jadi kerasnya seperti itu. Kemudian reaksi nyalanya sama unsur-unsur golongan ini juga memberikan warna nyala yang khas, seperti halnya logam dari golongan alkali. Magnesium misalnya memberikan warna cahaya yang kemilau. Misalnya kalian lihat pada kembang kates atau lampu blitz dari kamera. Kemudian setelah barium ada magnesium, ada kalsium. Kalsium ini biasanya merah kekuningan, mirip natrium atau litium. Kemudian ada strontium. Kalau strontium ini merah darah ya, atau merah tua. Sedangkan barium itu adalah warnanya hijau, warna hijau. Kemudian Ra itu karena dia unsur radioaktif, maka sedikit ada di alam karena memang dia merupakan hasil dari peruluhan unsur-unsur radioaktif yang lain. Itu sifat fisiknya ya. Jadi dibanding dengan unsur alkali dia lebih keras, kemudian nyalanya memberikan juga warna yang khas. Kereaktifannya tidak begitu reaktif dibanding dengan logam alkali. Baik, sekarang sifat fisiknya. Sifat fisiknya itu kemarin kita lihatkan atau kita bahas tentang reaksi dengan air pada reaksi logam alkali. Pada alkali tanah juga dia bereaksi hebat dengan air, tetapi tidak sehebat di logam alkali ya. Oleh sebab itu dia tidak bisa disimpan di udara terbuka, karena dia nanti akan bereaksi dengan air, akan menimbulkan percikan api atau ledakan-ledakan, sehingga menyimpannya harus di dalam kerosin atau di dalam minyak tanah seperti itu ya. Kemudian sifat basanya pun dibanding dengan logam golongan 1A, dia juga lebih tidak bersifat basa, tetapi kedua-duanya tetap merupakan basa yang kuat, yaitu logam alkali dengan logam alkali tanah. Dia pun juga bisa bereaksi dengan asam dan basa. Sedangkan golongan-golongan ini juga lebih mudah mengendap dalam suatu pelarut yang mengandung ionnya. Namun dari atas ke bawah itu makin mudah mengendap seiring dengan harga KSP yang terlampaui oleh hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Oke, itu sifat-sifat kimianya. Sekarang setelah sifat kimianya itu adalah kegunaannya ya. Kegunaannya kalian bisa pahami dari tayangan video atau dari berbagai macam literatur. Bisa kalian ingat-ingat kembali yang sering dalam kehidupan sehari-hari itu apa, dan manfaatnya juga bisa kalian ambil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pengembang kue, ya kan? Kemudian untuk lampu blitz dari magnesium, kemudian untuk gips ya, untuk membalut tulang yang patah itu dari golongan kalsium. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan dari unsur-unsur golongan alkali tanah. Dampaknya pun bisa kalian lihat dari berbagai macam literatur, dan saya rasa kalian tinggal melihatnya kalau tentang dampaknya. Dan oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan atau dalam memakai senyawa-senyawa kimia. Oke, saya rasa itu reviewnya yang terpenting dari golongan ini. Kalian mampu memahami keberadaan unsur-unsur di mana, biji-bijinya, kemudian reaksi-reaksi kimianya, kegunaan dan dampaknya. Oke anak-anak, saya rasa itu review kita. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang logam logam C, N dan O ya. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu sama dengan tujuan pembelajaran yang lain, yaitu kalian bisa menjelaskan di mana terdapatnya unsur-unsur C, N dan O. Kemudian kalian bisa menjelaskan pembuatannya, sifatnya, penggunaannya, dan dampak dari penggunaannya. Namun yang terpenting dari ketiga unsur ini adalah peran
berkembangnya di alam dalam kehidupan manusia, terutama bagi tersedianya untuk kebutuhan tumbuhan atau makhluk hidup, yaitu dengan adanya siklus karbon, siklus N, dan siklus oksigen, di mana ketiga unsur ini dapat memberikan distribusi dalam kehidupan manusia, terutama bagi tanaman, sehingga dalam suatu pertanian sangat diperlukan sekali tersedianya unsur-unsur ini, dan tumbuhan tidak kekurangan unsur-unsur ini. Seperti itu anak-anak tentang unsur-unsur golongan ini. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan seperti halnya yang kemarin. Kemudian dari sifat imtaknya kalian bisa semakin menyadari, karena semakin bertambah pengetahuan kita tentang sifat-sifat unsur, makin menyadari, semakin mensyukuri bahwa semua ini adalah kebesaran dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kalian juga tetap mempunyai perilaku ilmiah, bersikap jujur, kemudian bertanggung jawab, mampu menghargai pendapat orang lain. Kemudian setelah itu kalian nanti bisa melihat tugasnya ya. Tugasnya nanti Ibu berikan di sini, yaitu tentang bagaimana pembuatan kelompoknya. Oke, kalian lihat di sini Ibu akan berikan tentang pembuatan kelompoknya ya. Untuk unsur-unsur golongan C, N, dan O. Kalian perhatikan ini tugas untuk hari ini, yaitu tentang pembagian kelompoknya ya, atau menjawab mana dan memberi dari kelompok mana menjawab yang mana. Nah ini kamu perhatikan tugasnya sama seperti yang kemarin, namun untuk kelompok-kelompok itu Ibu sudah atur kembali seperti ini ya. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 5, kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 6, dan seterusnya. Oke anak-anak, saya rasa itu pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian simak video dari temannya tentang unsur C, N, dan O. Oke, mudah-mudahan kalian memahaminya, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada Ibu melalui WA. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.